Pak Bogar, ada cerita mengenai anak yang ditolak oleh keluarganya, kemudian harus tinggal di kandang Iya, ayam. Nah, itu deket. bagaimana ceritanya? Karena ibu bapaknya udah meninggal, anak itu ikut budenya. Dia nggak boleh tidur di dalam rumah. Terus, Akhirnya dia ditidurkan dekat kandang ayam yang ditungguin oleh kakaknya. umur berapa anak itu? 2 tahun. 2 tahun. Ya, Jadi malam-malam dia tidur di kandang ayam situ. ya tiap hari. Nah, bagaimana nasib anak itu sekarang? Sekarang udah meninggal. Sudah meninggal. Pada usia berapa? 4 tahun. Jadi 2 tahun Anda dan teman-teman rawat. Ya, Lalu bagaimana dengan anak yang ditemukan di hutan? Itu bagaimana ceritanya? itu melalui informasi Rumah Sakit Kartini Jepara, Heeh. Ini hutan mana ini ditemukannya? Bang Sri Jepara, Hutan Jati. Oke, terus siapa yang menemukan pertama kali? Masyarakat atau penduduk di situ? Sama Bu RT-nya waktu itu. Anak itu sengaja diusir dari rumah, dari desanya ke hutan sama neneknya. Oh, karena Karena dia hidup sama neneknya. bagaimana cara dia bertahan hidup waktu itu? Ya dikasih air putih aja. Oh, umur berapa? Waktu itu dia umur 1 tahun 6 bulan. Jadi waktu Anda masuk ke hutan, Iya, apa sama Pak yang Yunus. dilakukan? Langsung kita tawari nenek itu untuk cucunya kami asuh. Supaya dia mendapatkan perawatan yang lebih baik di Solo. Supaya dia bisa masuk ke rumah sakit. Saya selalu ingin tahu bagaimana nasib anak itu sekarang. Ya, masih hidup. Masih hidup. Umur berapa sekarang? 4 tahun. 4 tahun. Awalnya anak-anak itu ditampung di mana? Dulu waktu pertama kali namanya Yosep, kami waktu itu dibantu Mas Yunus untuk ngekoskan anak Yosep dengan kita cari pengasuh satu. Kos selama 2 bulan. Terus kemudian sesudah itu, Akhirnya Pak Yunus atas inisiatifnya ngajak saya untuk membentuk suatu lembaga. Waktu itu malam-malam di Wedangan, kita harus punya rumah aja deh. Tapi nggak ada duit. Akhirnya Pak Yunus yang jual motor. jual motor Ya, untuk sewa untuk rumah. sewa rumah di daerah Bumi. Selama 2 tahun rumah itu dia ngaku kontrak dengan duitnya. Terus, Lalu setelah 1 bulan ngontrak rumah, kami diberi kepercayaan lagi, amanah lagi sama Allah untuk ngasuh anak lagi yang datang diantar neneknya. Dalam sudah kondisi AIDS juga dia terus Anda dan teman-teman terima. terima. Kita nggak bisa menolak. Itu awal mula mulai ada kegiatan menampung anak-anak Ya, dengan HIV/AIDS. setelah itu banyak lagi yang disuruh ambil, dirujuk dari rumah sakit. Lalu kapan persisnya mulai mendirikan Yayasan Rumah Lentera Surakarta ini? Persisnya waktu itu tanggal 4 November. Sudah berapa banyak anak yang ditampung waktu itu? Waktu itu baru 5. Lalu kemudian untuk operasional sehari-hari dari mana uangnya? Kan mereka perlu makan, Ya. perlu baju. Satu itu dari pendapatan kami sendiri. Pada saat itu Anda pekerjaannya apa? Waktu itu saya masih jadi keamanan security di Family Karaoke. Jadi ada uang tambahan. Iya, Terus patungan. patungan dengan kami waktu itu bekerja di Yayasan Mitra Alam. Jadi di project isu HIV/AIDS. Nah, gaji kami kita potong semua untuk kebutuhan anak-anak dan dibantu oleh keluarga. Ikhlas lillahi ta'ala kami. Jadi sekarang ini apa saja kegiatan di Rumah Lentera Surakarta ini? Ya seperti keluarga kami, nggak ada kegiatan, ya udah. Ngomong anak, ya sekolah, nanti habis sekolah ya makan siang, tidur. Oh, jadi anak-anak ini disekolahkan juga? Kita sekolahkan, karena kami itu sudah komitmen bahwa kita harus
penuhi hak-hak mereka, kita bantu. Saya baru mau tanya nih, apakah anak-anak dan istri tidak takut? Anda juga termasuk dan teman-teman tidak takut tertular HIV/AIDS ini? Tidak, karena kami yakin Yakin apa? nggak ada penyakit yang bisa menular. Karena udah dalam keyakinan kami di Quran nggak ada. Tuhan nggak akan ngasih penyakit untuk menularkan ke manusia. Apalagi untuk orang yang berbuat baik seperti Anda dan teman-teman ya. Nah, insya Allah. Nah, tadi ada liputan atau gambar di video Anda diusir oleh penduduk sekitar rumah ya. Ya, Dan harus gendong, kayaknya mendadak sekali ya. ya, Dibantu oleh beberapa anggota ormas untuk mindah-mindahin anak-anak itu ya. ya. Nah, itu kejadiannya kapan? Tahun 2015. Saya dengar beberapa kali terjadi seperti itu ya. Iya, Anda diusir, sering. diusir. Waktu itu 2 tahun sudah kontrakan kami habis kan di Bumi. Aku sama Pak Yunus bingung waktu itu malam-malam. Ini udah kontrakan udah habis. Kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi harus minta legalitas RT sama RW sama Pak Lurah. Setelah kita kasih tahu, akhirnya malah aku yang harus pergi dari rumah. Malah diusir ya. Ya, Pak Buger sudah nambung anak-anak dengan HIV di lingkungan saya malu. Akhirnya bantuan nggak jadi dikasih, dikembalikan ke pemerintah lagi, tapi kami harus pergi dari rumah itu. Nggak boleh lagi nerusin. Berapa kali Anda diusir-usir seperti itu? Kalau resmi diusir 2 kali. Oh, resmi diusir. Yang nggak resmi itu bagaimana itu? Yang nggak resmi pernah waktu itu mau dikasih pemerintah fasilitas rumah. Baru mau tanda tangan waktu itu hari Jumat, saya ingat waktu itu Mas Buger datang ya ke acara serah terima fasilitas tempat untuk anak-anak Lentera. Ya, saya datang waktu itu, ada wali kota, wakil wali kota, semua jajarannya ikut. Baru lihat-lihat rumah, warga datang, RT RW. Saya nolak untuk anak-anak, dipakai untuk anak-anak Lentera rumah ini. Ya, gimana Mas? Ya sudah, kembaliin aja deh ke pemerintah. Nggak apa-apa kok. Kalau sekarang kondisinya bagaimana? Masyarakat udah bisa menerima atau? Waktu itu kami bingung kan, duduk aja di rumah. Akhirnya ada seorang ulama datang, aku juga nggak kenal. Terus? Assalamualaikum, Pak Buger ya? Iya Pak, ikut keluar sebentar bisa. Kemana Pak? Cari rumah buat anak-anak kamu. Iya, langsung diajak aku muter-muter. Akhirnya aku suruh milih rumah yang dekat aku berkegiatan. Akhirnya aku cari yang dekat rumahku, yang sekarang aku tinggal. 1 hari kami pindahan, baru 3 jam. Kami sudah digedor lagi sama warga. Lah. Aku harus pindah dari situ lagi. Dengar-dengar Pak Yunus. Pak Yunus di situ. Mana Pak Yunus, boleh berdiri? Oh, ini Pak Yunus ya. Yang disebut-sebut dari tadi ya. Wah, ini wajah Anda menunjukkan Anda bakal masuk surga ini. Kita doakan ya. Terima kasih Pak Yunus. Baik. Nah, pasti kami semua ini dalam hati berpikir-pikir, apa bahagianya ngurusin anak-anak ini? Kan Anda bisa pergi begitu aja dan menikmati hidup Anda sendiri. Ya, semua itu karena Allah bagi saya. Dia sudah tunjukkan jalan saya begini. Saya bahagia, diberi kesehatan. Saya bisa memberikan kasih sayang terhadap orang lain, bisa menolong orang-orang lain. Mungkin juga salah satu untuk mungkin Allah bisa memberi jalan karena ini ridhonya apa yang dulu pernah saya lakukan. Harapan Anda untuk anak-anak ini? Kalau harapan kami semua untuk anak-anak ini, mereka bisa terpenuhi hak-haknya sebagai anak sampai nanti mereka dewasa untuk mencapai cita-citanya. Buger, terima kasih Ya. sudah berbagi cerita di acara ini ya. Tamu kita berikutnya seorang tukang pijat. Tetapi dalam kehidupannya sudah banyak musola
pesantren, dan panti asuhan yang dia dirikan. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy. Kapan mulai terpikirkan untuk mendirikan panti asuhan yang kita lihat tadi? Cita-cita sejak kelas 5 SD, Pak. Kenapa?